Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas PBSI 4A, mata kuliah psikolinguistik yang akan memaparkan hasil kerja laporan analisis dan observasi psikolinguistik perkembangan pada lingkungan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau DTA Al-Razi Sukahaji yang beranggotakan Anin Ainai Azahra, Fajrin Ahmad Romdoni, Muhammad Ari Nur Hendrianto, dan Ratna Nurul Fauzia. Perkembangan bahasa anak di lingkungan MDTA Al-Razi Sukahaji. Para tenaga pengajar MDTA Al-Razi menyampaikan bahwasanya perkembangan bahasa di lingkungan MDTA pada awal memasuki kelas 1, si anak masih menggunakan bahasa pertamanya yakni bahasa daerah. Namun, di dalam kelas tersebut tidak hanya penduduk asli Sukahaji, terdapat banyak sekali masyarakat pendatang yang masuk ke MDTA Al-Razi. Karena hal tersebut, para tenaga pengajar MDTA Al-Razi tentunya dalam proses belajar mengajar diharuskan menggunakan bahasa Indonesia agar si anak itu mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut juga membuat pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa di lingkungan MDTA Al-Razi. Anak-anak yang awalnya berkomunikasi menggunakan bahasa daerah sekarang sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan MDTA. Kendala anak terhadap pemerolehan bahasa kedua MDTA Al-Razi Sukahaji. Dalam mata pelajarannya, ada pelajaran bahasa Arab yang merupakan pelajaran yang pada umumnya ada di dalam pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, seperti halnya sekolah-sekolah Islam lainnya. Dan menurut Ibu Fitri, salah satu pengajar MDTA Al-Razi yang kebetulan merupakan lulusan dari pendidikan bahasa Arab di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menyampaikan bahwasanya anak-anak MDTA Al-Razi rata-rata mempunyai kesulitan yang sama dalam mempelajari bahasa Arab. Di antaranya, yang pertama, si anak itu kesulitan dalam menyebutkan fonetik dalam aspek tata bunyi. Yang kedua, si anak kesulitan dalam menulis huruf dalam bahasa Arab, kesulitan mengartikan dan menghafal kosakata bahasa Arab. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami qawaid dan nahwu karena kurangnya konsentrasi. Tanggapan pengajar MDTA Al-Razi Sukahaji terkait pembelajaran bahasa Arab terhadap psikolinguistik anak. Menurut Ibu Fitri, selaku pengajar bahasa Arab, beliau memberikan tanggapan bahwasannya mata pelajaran bahasa Arab sangat baik diajarkan kepada anak-anak. Karena pikiran anak-anak itu jalurnya hanya satu dan belum banyak memikirkan hal lain, oleh sebab itu, belajar bahasa Arab sejak kecil sangat mudah daripada belajar bahasa Arab setelah dewasa. Bahasa Arab tentunya merupakan bahasa akhirat yang sangat penting bagi umat Islam. Karena dengan memahami bahasa Arab, umat Islam sangat mudah untuk memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Kali ini saya akan membahas poin kelima, yaitu perkembangan psikolinguistik anak MDTA Al-Razi dalam memahami bahasa kedua, yaitu bahasa Arab. Pada tahap awal, anak-anak memasuki lingkungan MDTA tentunya akan mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Namun seiring berjalannya waktu, anak-anak mampu mempelajari dan melakukan dialog dengan bahasa Arab. Perkembangan psikolinguistik dalam memahami bahasa kedua diawali dari mendengarkan dan pemerolehan kosakata bahasa Arab, mencoba berdialog dengan teman menggunakan bahasa Arab, serta menulis bahasa Arab. Pada proses perkembangan psikolinguistik dalam memahami bahasa Arab tentunya tidak lepas dari faktor internal dan eksternal. Jika anak tersebut memiliki keterampilan dan mudah beradaptasi, tentunya proses dalam belajar bahasa asing akan cepat. Juga apabila didukung dengan model pembelajaran yang sederhana dan menyenangkan, sehingga membuat anak tersebut mempunyai gairah dalam belajar, juga menjadi aspek utama yang menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Tingkatan pembelajaran bahasa Arab dari kelas 1 sampai kelas 4. Di kelas 1, biasanya anak-anak tidak suka langsung diberi tugas atau hafalan. Maka pengajar biasanya memberikan kepada peserta didik untuk mencintai terlebih dahulu terhadap bahasa Arab. Sedangkan ketika di semester 2, pengajar mulai mengganti laten Arab menjadi bahasa Arab, supaya murid bisa menulis sholawat dengan huruf Arab. Sama seperti sebelumnya, setelah menulis sholawat, pengajar menuntun peserta didiknya untuk menyanyikan sholawat bersama-sama, serta menuntun ejaannya. Di kelas 2, anak ditekankan supaya mampu membaca dan menulis bahasa Arab sesuai kemampuannya. Lalu ketika di kelas 3, anak akan pelajari bahasa Arab beserta terjemahannya. Disinilah mereka akan ditekankan untuk menghafal mufradat yang diberi oleh pengajar. Lalu ketika di kelas 4, anak ditekankan supaya mampu membedakan bunyi-bunyi huruf Arab. Maka anak sebisa mungkin harus belajar imla atau dikte sesuai kemampuannya.